Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Jumat Agung ini bertema, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saat kita membaca kisah penderitaan dan kematian Tuhan, kita melihat sosok Yesus yang lemah dan tidak berdaya. Ia ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke hadapan imam besar Hanas dan Kayafas untuk diadili dalam pengadilan agama. Di situ ia ditampar dan dipukuli. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk dijatuhi hukuman menurut hukum pengadilan Romawi. Di depan pengadilan, Yesus pun mendapat perlakuan yang kasar. Ia dicambuk, hukuman yang pantas diberikan terhadap seorang penjahat. Yesus yang tidak berdaya diolok-olok, diberi jubah dan mahkota duri yang tajam dan kasar, dan disalibkan dengan tangan terpaku. Mereka pun mengejeknya dengan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Murid-muridnya pun mempunyai pandangan yang sama, bahwa gurunya yang mereka ikuti selama ini adalah orang yang lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya Petrus menyangkal Yesus. Demikian juga murid-murid yang lain lari meninggalkan gurunya, karena mereka berpandangan Yesus adalah Yesus yang lemah. Namun sesungguhnya tidak ada satu pribadi pun atau kuasa pun yang dapat menyentuh hidupnya jika ia tidak mengizinkannya, karena ia sendirilah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, seperti yang dinyatakan dalam ayat 28 dan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, dan sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus memiliki kuasa penuh atas nyawanya, dan dengan sukarela ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena hanya melalui kematiannya, manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Inilah ungkapan cinta kasih-Nya yang besar kepada manusia yang berdosa. Kematiannya menggantikan kita semua, seperti yang dikatakan juga di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jumat Agung mengingatkan kita semua bahwa kematian Yesus berbeda dengan kematian semua orang di dunia ini. Sebab Yesus mati dengan menyerahkan nyawanya
supaya kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Sudah seharusnya kita yang telah menerima kasih dan pengampunannya, mampu hidup dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, yang telah mengaruniakan putra-Mu untuk datang ke dalam dunia, menderita dan mati untuk kami yang berdosa. Ampuni kami dan perbaharuilah tekad kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.